Jadi dia ada, kalau ini ada dua on off. Colokan yang ini satu untuk monitor, satu untuk si unitnya. Jadi memang harus ada dua colokan. Nanti ini tinggal colokan aja. Sebelum dipakai nanti, misalkan udah tahu posisinya nih. Ya. Ini pentingnya di locknya sih sebenarnya sih. Kalau udah tahu posisinya, taruh. Intinya agak jauh. Pendek ya kabelnya? Iya, yang ini pendeknya monitor. Kalau monitornya, ini bisa digini mas, nanti dimajuin aja. Nah, posisi terserah bebas nyaman di mana. Kita taruhin aja. Nah, on off-nya di sini mas. Dia nyari satu on off aja. Jadi nanti untuk on off-nya nggak usah pencet yang lain, tinggal on aja. Udah, dia otomatis langsung nyala semua. Monitor nggak perlu dipencet ya? Enggak, nanti aku setting. Maksudnya sih nggak perlu lagi. Kalau ini kan baru nyala ya. Jadi dia udah connect sebentar. Sudah connect. Kalau ini dibiarin aja dulu. Ya. Nah, yang penting biasanya kalau untuk Mas Jano kan nama yang lain kan masang drive ya. Ini ada dua tombol di sini, ini. Ini untuk ngerilis si mikroskopnya sampai di sini. Jadi tekan dua. Nah, Dua-duanya? satu boleh. Yang ada saja. Nanti cari posisi nyamannya aja. Pokoknya maksudnya kan tingginya orang beda-beda ya. Nanti posisi nyamannya aja. Kalau lebih nyaman tinggi atau rendah kayak gini boleh. Ya agak jauhin aja nah kayak gini. Nah, nanti di dalam pastiin aja nih. Untuk asisten ini mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nanti bisa mempengaruhi pemasangan drive. Ya. Gitu. Tapi ini bisa rotate. Oh, Bisa. Jadi nanti nggak dipindah ini. sebentar. Sebentar. Muter ya? Ini ada dua knob, yang ini sama yang ini. Jadi knob ini untuk pindahin kanan kiri. Ya. Kalau knob yang ini, dua ini untuk misalkan mau di posisi gitu. Gitu. Jadi nanti kan misalkan dokternya maunya posisi miring banget begini nih. Kan nggak mungkin miring gini. Jadi tinggal kita pindahin aja, iya pindahin aja. Gitu. Yang penting nanti di dalam oka pastiin ini di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Karena Bisa. nanti mempengaruhi pemasangan drive. Oke. Sekarang bisa kanan nih, misal. Coba kalau pindah kanan sekarang. Nah, nanti ini tinggal ditarik aja. Ini kuncinya berarti di sini ya? Yes, yang ada ini. Ini kode nggak bisa dulu. Jadi ini tinggal ditarik aja. Dilepas Oke. sampai dia ngelok lagi. Atau masih ngelok? Oh, dia ngunci Iya. sendiri. Jadi dia kalau di satu sisi itu kurang lebih 15 derajat. Bisa di sini atau di sini. Nah. Yang penting sampai ngelok. Nah, gitu aja sih. Nanti soalnya mempengaruhi ketika pemasangan drive masnya. Oh, ya. Nah kalau ini udah potong-potong. Jadi kalau misalkan udah mau pindah posisi tinggal dipindah. Sorry. Yang megang saya berapa? Kursi yang megang kursi rumah. Oh sorry mas, berarti ini. Oke. Ya, Kunci ke bawah ya? ke bawah. Iya. Gitu. Jadi udah kalau misalkan ini udah, ini habis pemasangan atau sebelumnya juga bebas sih. Ini ada indikator. Ini indikator untuk keseimbangan. Jadi kita untuk white balance apa namanya? Auto balance-nya cuma tinggal tekan sekali aja. Kali. Itu posisi di mana mas? Mana aja nanti posisinya yang penting begini. Yang penting udah tahu posisinya ini di mana. Soalnya nanti kalau udah dirubah, kita harus auto balance Ini lagi. nggak ada kayak misalnya di Nggak pas ada. AA. Bisa, jadi itu bisa manual, bisa Otomatis ya. otomatis. Cuman betternya kan memang lebih baik tinggal sekali aja. Kita tungguin aja. Lebih cepat. Nanti ketika pemasangan drive juga boleh di apa namanya auto balance lagi. Sampai udah nggak ada alarm udah selesai. Udah nanti bisa tahu dia auto balance atau enggak, tinggal tekan sekali aja nih. Nah kalau dia nggak gerak berarti dia udah. Contoh ya, kita ambil contoh misalkan ini dipindah. Nah ini indikatornya kan nggak di tengah nih. Ketika aku tekan sekali nih nggak pakai tenaga, dia pasti berubah. Lari. Nah lari. Gitu. Jadi setiap pemindahan ini baiknya ini juga lari nih pasti. Ada agak lari. Oh, dia nggak balik ke
Semula nggak perlu auto balance. Nah, ini patokannya ini aja. Kalau udah di center dia udah nggak perlu auto balance lagi. Nah, tapi dia masih agak jalan sedikit. Nah, misalkan nunggu auto balance-nya agak lama, soalnya cuma beberapa detik aja sih, sampai 50 detik, bisa tadi geser lagi. Ini kenapa? Apa? TV-nya nggak ada sama sekali. Ini. Iya, kan potong mau ngasih data. Cuman gampangnya memang Auto. cakep, cuma beberapa detik aja sih, nggak lama. Digeser, maksudnya buat apa ini? Jadi kalau misalkan dokter ketika lagi operasi, dia butuh dia terlalu ke bawah, ini kan ke atas, ini ke samping, ini kanan kiri. Gitu. Udah selesai. Oke. Nah, nanti gini, ini tinggal nanti kan dokter nih mau masang, dokter mau pakai posisi seperti apa kan dokter. Ini semua nyala semua. Nyala. Nih kita nyalain nanti. Nah, On bisa lihat semua berarti ya dari yes semua. bisa lihat semua. Nanti ini tinggal tekan aja. Ini kalau misalnya udah selesai, paling masnya ini cuma hanya beberapa itu aja sih. Ini untuk on off lampunya, ini cek sekali aja. Semua. Nah ini langsung connect ke sini. Nah terakhir, kalau untuk itu bisa di sini sih mas. Ini kan kita ada recording ya, bisa nge-record ya. Ini bisa nge-record. Nah ini ada dua pilihan, ada start sama archive. Archive itu penyimpanan, nanti semua disimpan di eksternal ini. Nanti masnya kalau misalkan mau masukin data pasien, tinggal di start aja. Misalkan namanya siapa? Nama terakhirnya misalkan ABC lah ya, kita contoh aja. ABC, standar sih. Tinggal masukin ini, udah. Kemudian nama pertamanya, misalkan ATB juga lah. Mindernya terserah nih, gender laki atau cowok, umurnya segala macam. Kalau udah, tinggal kita start aja. Ini misalkan nomor MR-nya, pesannya dia MR, tinggal kalau udah. Ini nama kasusnya, misalkan kasusnya apa, CPA atau bypass atau tumor segala macam, tinggal start. Nah, ini ada dua gambar nih mas. Ada gambar kamera sama gambar video. Jadi kalau mau capture it aja ini, kalau mau video ini contoh ya, tekan sekali aja, dia otomatis ngerekam. Nanti dia waktunya jalan, sama kayak di monitor. Oke. Nanti kalau misalkan ini nggak dipencet, itu nggak bakal ngerekam. Jadi nanti lagi. stop, tinggal pencet sekali lagi aja. Dah, selesai. Nanti ngelihatnya di archive tadi. Nih, ini kalau udah kan kita finish ya. Nah di archive tadi. Nah ini barusan tanggal 25. Sorry. Oh ini tanggalnya belum aku ada nih. Tanggal masih nggak. Oh ini 25 bulan 4 tanggal 28 jam 8.24. Jamnya aja ngaco nih. Tapi ini. Gitu. Yang penting intinya ketika di start jangan lupa pencet nge-record. Ya. Yang ada ini. Itu aja sih intinya sih. Udah paling ini nanti pemakaian kan nanti kan kalau ini dokter ya. Ini ada tombol. Ya pak. Coba. Ya. Misalkan nih pemakaian, kita mati lampunya dulu kalau parking. Nanti posisinya seperti ini. Ini wajib diatasin. Jadi pokoknya si binokular ini harus posisi atas semua. Dipasangin tutup tadi sama tutup tadi. Ini posisinya gitu. Parkir. Yes, parkir. Oke. Nah. Ini posisi parkir. Nggak ada patokan. Ini nggak dipakai ini? Enggak, Kayak jadi kenapa? ini dipakai ketika aku install Microsoft ketika baru datang mau dikeluarin aja sih. Maksudnya mau kalau misalkan selesai demo, kalau Transfer kemana? tadi masih jauh. beli di sini ya udah nggak usah mikirin ini sih. Udah parkir gini ditutup, matiin lagi ini, pokoknya udah tutup parkir kayak gini. Ini nggak usah terlalu ini udah ada jaraknya, ada jaraknya. Udah nih dirapetin lagi, ini karena kecolok ya. Ada dirapetin ke sini, matiin langsung aja, udah selesai. Oh, langsung nggak ada matiin. apa-apa lagi. Langsung makin bawah ya. Yes, nanti tinggal pindahin ini, makan. Simple sih, nggak ada yang gimana aja. Nah, ini balance tadi sama kayak itu. Sama, cuma ini ada tambahan yang D mas. Jadi aku pakai auto balance ini ketika baru install. D itu yang ini mas. D itu di counterweight nih sebelah sini. Ini. Jadi dia kali si balance di sini. Karena dia baru install kan aku pemasangan ini dipasang pemberat segala macam. Jadi memang harus
balancing. Tapi sebenarnya kalau mau di balancing juga bukan masalah. Tapi kan mempermudah. Langsung sini. Nah, saya lewat sini aja. Ini untuk on off. Untuk kalau misalkan lampunya satu udah habis, kita ada lampu kedua. Oke. Tapi karena masih pakai lampu utama, oke lampu utama. Ini untuk ICG, Five Allah sama Yellow. Kalau memang nanti dokter ada minta pakai FCG, tinggal tekan aja. Sebenarnya sini ada tombolnya sih, fluorescence. Jadi kalau mau pakai FCG tinggal tekan sekali. Ini pengaturannya semua ini ya. Ini untuk knob-nya. speednya. Ya. Jadi misalkan dokter maunya fokusnya kurang cepet nih, kita maksimal 5, cuma standar 3-4, cuman preferensi dokter kan beda-beda. Iya. Jadi ini untuk speed si fokus, ini zoom speed. Ini kalau misalkan tadi pakai turbo zoom ini nggak kepake, maksudnya nggak bisa nggak ngaruh. Jadi kalau pakai turbo zoom memang udah cepet banget. Kalau misalkan turbo zoomnya dimatiin, ini bisa di adjust. Sama XY speednya tuh yang gerakan XY speed. Cuma standarnya ada aku setting standar. Nah kemudian ini ada wide working distance, kita setting 300 saja, nggak apa-apa. Sama ada focus lock. Ini sebenarnya focus lock itu biasanya dokter nanti yang pakai. Jadi focus lock itu ketika itu nyala, ini ada tombol lock gitu. Ketika tekan salah satu, dia nggak bisa naik ke atas. Cuman gini aja, jadi tetap fokus. Ya dia nggak bisa naik ke atas. Lock fokusnya lock, jadi dia cuma gini. Sekarang dokter mau geser gini aja nih. Takutnya kalau itunya kita pakai ini kan kenaikan ke atas aja gitu. Di atasnya enggak ya, cuman ini aja. Yes. Aman. Udah sih, so far itu aja. Paling ya ini untuk suction drive-nya. Jadi kalau misalkan udah dipasang Grips. drive, sudah tekan sekali, nanti dia bakalan nyedot. Vakum, oke. Vakumnya dari sini ya mas. Dia udaranya dari sini. Nanti ketika pemasangan drive memang intinya di sini. Oke. Drive-nya aku ambil contoh satu ya. Maksudnya nggak aku buka. Nggak usah.